Ya kemarin kan ketika ada gejolak di Sri Lanka kemarin ya, netizen Indonesia bandingkan dengan perekonomian Indonesia dan Sri Lanka. Banyak yang menyebut Indonesia juga akan seperti Sri Lanka. Dan bahkan juga ekonom senior Rizal Ramli bahkan juga menyebut dalam berita ini soal Sri Lanka bangkrut. Rizal Ramli singgung RI, kita bayar bunga hutang saja mesti ngutang. Dan bahkan tidak hanya itu saja, di sini juga ada berita Rizal Ramli Sri Lanka ugal-ugalan bangun infrastruktur dibiayai Cina dan mangkrak sama kayak Indonesia. Ya perlu diketahui lah, ketika Presiden Joko Widodo menjabat sebagai Republik Indonesia langsung mengebut pembangunan karena pembangunan Indonesia dirasa ketinggalan, sangat tertinggal dengan negara-negara tetangga. Otomatis Presiden Joko Widodo pun langsung mengebut pembangunan mulai dari MRT, LRT, dan bahkan kereta cepat, dan bahkan juga jalan tol, yaitu menyambungkan pulau-pulau yang ada di Indonesia. Karena dengan nyinyiran dari Rizal Ramli ini, akhirnya pun diskakmatlah oleh bawahan Sri Mulyani, yaitu Prastowo Justinus. Bestiku, jangan mudah terprovokasi. Mari lawan mereka yang menakut-nakuti dan menebar kecemasan dengan data dan informasi yang benar. Indonesia jauh lebih baik dalam banyak aspek dibandingkan Sri Lanka. Kita terus waspada, berdoa, dan berupaya. Memang kalau dibandingkan dengan data ini, yaitu Sri Lanka dan Indonesia, sangat beda jauh. Ya, tetapi saya sangat mengagumi inilah, yaitu kita tetap terus waspada, berdoa, dan juga berusaha. Dari data ini, yaitu Indonesia versus Sri Lanka dalam angka, yaitu Sri Lanka jumlah total penduduknya adalah 21.575.842 jiwa. Sedangkan Indonesia saat ini memiliki penduduk 279.134.505 jiwa. Bayangkan dari sini saja sudah kelihatan ya 13 kali lipat penduduk Sri Lanka Indonesia. 13 kali lipat. Dari sini dari PDB, yaitu Sri Lanka 1.269 triliun dan Indonesia 16.970 triliun. Anggap saja 17 triliun. Sangat beda jauh. Ini juga hampir 13 kali lipat dari PDB Indonesia. Di sini juga PDB per kapita 56,62 juta. Dan di sini pertumbuhan ekonomi 37, hampir sama lah. Tetapi tingkat inflasinya dari tahun ke tahun yaitu 54,6%. Sedangkan Indonesia 3,6%. Di sini defisit fiskal Indonesia juga masih baik. Cadangan devisa, wow, cadangan devisanya apalagi? Indonesia memiliki cadangan devisa 1.946 triliun, sedangkan Sri Lanka hanya 27,5 triliun. Jumlah hutang 1.327 triliun, sedangkan Indonesia 6.908 triliun. Itu pun juga dari PDB hanya 48%, tetapi Sri Lanka yaitu 104%, sudah tidak aman lagi. Tapi Indonesia masih 40,71% dari PDB. Nah, jumlah hutang luar negeri per akhir 2021 yaitu Sri Lanka 490 triliun, sedangkan Indonesia per 2021 2.075 triliun. Kalau dilihat dari demografi dan juga jumlah penduduk, ya menurut saya Sri Lanka sangat boros sekali, yaitu hampir 500 triliun per akhir 2021. Nah, porsi utang luar negeri di sini 38%, Indonesia 12%. Depresi nilai tukar terhadap US dollar di sini 44,3%, Indonesia 4,14%, sangat terjaga sekali. Peringkat utang BBB, perkiraan probabilitas resesi. Di situ Sri Lanka sudah 85%, sedangkan Indonesia 3% saja. Jadi sangat aman sekali melihat dari data ini. Jadi yang menakut-nakuti jika Indonesia akan seperti Sri Lanka sangat jauh sekali jika melihat data tersebut. Coba kita lihat komentarnya ya.
Yang diributkan media-media Indonesia adalah resiko resesi meningkat untuk 15 ekonomi Asia dari survei para ekonom menurut Bloomberg. Apakah mereka nggak bisa baca tabel? Indonesia peluang resesi cuma 3%, masih lebih bagus dari negara maju seperti Cina dan juga Jepang. Nah, di sini resesi Sri Lanka sudah 85%, tapi sedangkan Indonesia masih 3%, jadi sangat aman sekali. Bahkan Indonesia mengungguli Cina, Korea Selatan, dan lain sebagainya. Jadi Indonesia masih sangat baiklah. Ya, seperti itu. Untuk lebih lengkapnya simak berita berikut ini, Good News Indonesia. Perekonomian Sri Lanka dengan Indonesia memang jauh berbeda. Sri Lanka ekonominya biasa-biasa saja dibandingkan Indonesia. Namun tabiat para pemimpin di Sri Lanka yang gemar membangun proyek infrastruktur tanpa perencanaan yang jelas yang berujung utang menumpuk hingga ambruk juga terjadi di Indonesia. Begitu disampaikan mantan Menko Perekonomian era Presiden Abdurrahman Wahid atau Gus Dur, Rizal Ramli, dalam acara talkshow bertajuk Catatan Demokrasi pada Selasa malam 12 Juli. Sri Lanka ekonominya biasa-biasa saja, juga tidak terlalu berkembang, tapi pemimpin-pemimpinnya sangat jor-joran, ugal-ugalan untuk membangun proyek infrastruktur dibiayai oleh Cina dan akhirnya enggan mampu bayar, kolaps, kata RR, sapaan akrab Rizal Ramli. RR mencontohkan proyek infrastruktur yang mangkrak dan merugi tersebut. Presiden Sri Lanka, Gotabaya Rajapaksa, dibuatkan airport besar. Begitu selesai, bandara itu sepi pengunjung alias tidak ada isinya. Jadi, ambisi untuk loncat dengan cepat dengan bangun infrastruktur dibiayai oleh Cina dan akhirnya menang, enggak mampu bayar, kolaps, kata RR. Selain itu, RR juga menyebut praktek korupsi, kolusi, dan nepotisme KKN di Sri Lanka pun juga sangat parah hingga akhirnya rakyat pun marah dan menduduki istana negara Sri Lanka. KKN-nya ugal-ugalan tuturnya lagi. Nah, lanjut RR, untuk melihat apakah besar atau kecilnya kemungkinan yang sama terjadi di Indonesia, tentu harus dianalisis kondisi hari ini secara ekonomi. Indonesia cukup beruntung karena punya banyak komoditi seperti tambang, sawit, dan lain sebagainya. Tetapi semangat ugal-ugalan di bidang infrastruktur ya itu sama aja, asal ngebangun tanpa planning yang mateng, tanpa analisa terhadap kemampuan bayar, sehingga banyak akhirnya akan jadi masalah, sambungnya. Bahkan menanggapi Sri Lanka tersebut, politikus sekaligus ekonom senior Rizal Ramli memberi analisa memicu kebangkrutan Sri Lanka. Rizal mengatakan kondisi ekonomi negara tersebut biasa saja, hanya saja pemimpinnya terlalu berlebihan dan ugal-ugalan dalam membangun proyek infrastruktur yang dibiayai oleh negara. Misalnya sebagai hadiah untuk presidennya di kampungnya Rajapaksa, dibikinlah airport gede. Begitu selesai nggak ada isinya, jelas Rizal dalam tayangan Catatan Demokrasi TV One dikutip pada Rabu 13 Juli. Ya, jadi ambisi untuk loncat dengan cepat dengan bangun infrastruktur dibiayai oleh Cina dan akhirnya tidak mampu bayar, kolaps, sambungnya. Rizal juga menambahkan faktor lain yang menyebabkan hal kebangkrutan tersebut adalah praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme di Sri Lanka, juga ugal-ugalan. Bahkan juga diketahui, ekonom Rizal Ramli menyentil pemimpin di Indonesia yang tak mengambil pelajaran dari mundurnya Boris Johnson, Perdana Menteri PM Inggris. Rizal Ramli mengatakan Boris Johnson mengundurkan diri karena melanggar peraturan yang dibuatnya sendiri. Johnson terciduk ikut pesta-pesta yang berlangsung ketika pemerintah Inggris memberlakukan kebijakan lockdown di awal pandemi ini. Setelah 3 tahun menjabat sebagai Menteri PM Inggris, Johnson akhirnya menyerah. Ia menyatakan mundur dari jabatan Ketua Partai Konservatif yang kini menjalankan pemerintahan Inggris. Dengan demikian, Johnson secara otomatis juga mundur sebagai PM. PM Boris Johnson mengundurkan hanya karena melanggar peraturan yang dibuatnya untuk tidak kumpul-kumpul di awal Covid. Cuit Rizal Ramli lewat akun Twitter dikutip pada Sabtu 9 Juli.
Mantan Menko Bidang Kemaritiman itu lantas memuji standar etika di Inggris yang dipegang kuat pada prinsip pemimpin harus sama-sama kata-kata dan tindakannya. Luar biasa standar etika di Inggris, pemimpin harus sama kata-kata dan tindakannya, ujarnya. Sementara Rizal Ramli membandingkan dengan etika para pemimpin di negerinya sendiri. Lah di sini ratusan kali pemimpin berkata ke kiri, tindakannya ke kanan. Tidak malu tuh, sahutnya.